Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham dengan NIM 19115021134 dari Fakultas Teknologi Informasi Teknik Informatika tahun 2022-2023. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sumber dari Senafti saya dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kesehatan Mental pada Twitter menggunakan algoritma Canary Snackboard. Yang pertama adalah latar belakang. Analisis sentimen adalah metode mengumpulkan opini publik melalui media sosial, terutama untuk memahami pandangan masyarakat terhadap isu terkini. Ini sering digunakan dalam era digital untuk mengamati respon orang terhadap peristiwa di jejaring sosial, termasuk Twitter. Salah satu contohnya adalah menganalisis sikap orang terhadap isu terbaru melalui komentar di Twitter. Kesehatan mental menjadi sorotan utama dalam zaman sekarang. Perubahan gaya hidup, tekanan sosial, dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan baru dalam kesehatan mental individu. Isu ini mempengaruhi berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan, hubungan pribadi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Meningkatnya tingkat stres, kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya telah menarik perhatian profesional kesehatan, ilmuwan sosial, dan pemerintah. Perubahan dalam pola hidup terkait urbanisasi, globalisasi, dan teknologi telah menciptakan beban psikologis baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian dan perhatian terhadap kesehatan mental menjadi sangat penting. Ini melibatkan pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental, strategi pencegahan gangguan mental, serta intervensi yang efektif. Selain itu, penting untuk mengatasi stigma terkait masalah kesehatan mental agar individu merasa nyaman mencari bantuan jika dibutuhkan. Isu kesehatan mental memicu pendapat pro dan kontra dalam masyarakat. Oleh karena itu, sentimen ini menciptakan beragam pandangan yang perlu diungkapkan dalam sistem tertentu. Dengan ada pandangan yang berbeda, tujuan menganalisis sentimen adalah untuk mengidentifikasi apakah pendapat yang diungkapkan dalam komentar di jaring sosial Twitter cenderung mengarah positif atau negatif. Twitter adalah platform media sosial microblogging yang merupakan yang memungkinkan pengguna mempublikasikan pendapat dan aktivitas mereka. Dalam versi terbarunya, Twitter juga mendukung penggunaan video dan foto sebagai media tweet, menambah daya tarik bagi pengguna. Adapun di sini metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui proses crawling menggunakan alat bernama Tweet Harvest. Crawling ini merupakan tahapan krusial dalam analisis data, di mana data Twitter dianalisis dengan memanfaatkan API yang disediakan oleh Twitter itu sendiri. Lanjut ke tahap pre-processing. Tahap awal dalam analisis di mana data teks, khususnya data tweet dari Twitter, diolah sebelum melanjutkan ke tahap sebelumnya. Pada tahap pre-processing, data tweet yang diperoleh dari Twitter diproses tanpa modifikasi sehingga masih berupa data mentah. Tujuannya adalah untuk membersihkan data tersebut agar menjadi data yang lebih terstruktur dan dapat lebih mudah diolah pada tahap selanjutnya. Adapun di sini beberapa tahapan dari pre-processing itu sendiri. Yang pertama ada scaffolding, mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Kemudian di sini ada cleansing, menghapus tanda baca, simbol-simbol dalam emoticon, URL, tautan yang ada dalam data, hashtag, karakter, dan angka. Lanjut ke mengubah slang word. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada kata-kata yang tidak sesuai dengan ejaan baku dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah kata-kata singkatan, kata-kata gaul, atau modern, dan juga kesalahan dalam penulisan kata. Menghapus stop word,
penghapusan kata yang tidak memiliki makna atau pengaruh yang signifikan dalam analisis atau pemrosesan teks. Contohnya tuh kayak saya, dan, atau, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya yaitu stemming. Langkah dalam pre-processing data di mana huruf-huruf imbuhan pada kata-kata dalam ulasan dihilangkan untuk mendapat kata dasar. Jadi ketika ada kata dasar kemudian ditambahkan kata imbuhan, nah kata imbuhannya itulah yang dihapus sehingga mendapatkan kata dasarnya. Yang selanjutnya di sini ada labeling. Labeling itu proses pelabelan data dari tahap sebelumnya yaitu pre-processing. Jadi data yang sudah di pre-processing kemudian diberikan label apakah data tersebut masuk ke dalam kategori positif atau negatif. Nah kebetulan yang saya gunakan itu adalah hanya 2 kategori label, positif dan negatif. Untuk positif itu merujuk pada menerima, sedangkan yang negatif cenderung menolak. Terus di sini ada pembagian data. Untuk pembagian data itu sendiri saya menggunakan 2, data latih dan data uji. Untuk data latih itu saya menggunakan 90% dari data yang saya punya, 10%-nya itu masuk ke data uji. Yang selanjutnya ada modeling, proses pembangunan pengetahuan berdasarkan data yang sudah tersedia. Dalam proses ini, data latih yang akan digunakan untuk membangun model dipilih menggunakan teknik quota sampling. Quota sampling itu adalah metode sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga jumlah sampel yang diinginkan atau ditetapkan dapat tercapai. Nah, setelah itu dijadikan file dalam bentuk file JSON. Kemudian di sini ada pengujian dan evaluasi. Sistem diuji untuk menilai performansi hasil klasifikasi yang telah dibuat. Proses ini melibatkan perhitungan nilai akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Dan di sini juga ada rumus dari Euclidean distance-nya. Adapun keterangannya. Hasil dan pembahasan dataset. Dataset yang saya gunakan itu sebanyak 400 dengan kata kunci kesehatan mental. Saya crawling dari tanggal 5 Juli 2023 sampai 9 Juli 2023. Dan saya itu crawling menggunakan Tweet Harvest. Ini hasil dan pembahasan pre-processing dari yang pembahasan pengertian dari pre-processing sebelumnya, contoh input dan outputnya. Ada scaffolding, cleansing, mengubah slang word, menghapus stop word, dan yang terakhir ada stemming. Ini ada labeling data. Untuk labeling data itu sendiri saya menggunakan labeling secara manual, dan saya menggunakan 2 label kategori, ada positif dan negatif. Labeling data akan terjadi ketika semua data itu sudah selesai melalui tahap pre-processing, baru nanti masuk ke labeling manual. Di sini ada pengujian dan evaluasi. Pada tahap pengujian dan evaluasi, penelitian ini digunakan model latih yang terdiri dari 360 data latih yang sudah diberi label dan 319 dengan 319 diantaranya positif dan sisanya 41 negatif.
Selain itu, adapun data uji sebanyak 80 data. Dan ini contoh pengujian dilakukan dengan algoritma KNN menggunakan nilai K3. Ini contoh data uji. Bisa dilihat ada 80 data dengan label aktual dan label prediksi. Di sini ada confusion matrix dari K3 dan itu menggunakan data uji. Kemudian di sini ada pengujian dari K3 itu sendiri. Akurasi didapat 0.89 atau 89%. Presisi didapat 0.92 atau 92%. Recall-nya didapat 0.96 atau 96%. Kemudian di sini ada hasil dari setiap K. Perhitungan akurasi, presisi, dan recall untuk K3 dan K5 itu hasilnya sama. K7, K9 berbeda. Nah, dari semua K ini, nilai yang terkecil adalah K3 dan K5 dengan akurasi 0.89, presisinya 0.92, recall 0.96. Untuk yang terbesarnya itu ada di K9 dengan nilai akurasi 0.93, presisinya 0.94, recall 0.99. Hasil menunjukkan bahwa sentimen positif memiliki presentasi yang lebih tinggi dibandingkan sentimen negatif. Berikut adalah pie chart-nya dari 400 data, 355 tweet positif, 45 tweet negatif. Kesimpulannya adalah berdasarkan dataset yang telah diproses, pandangan masyarakat di Indonesia terhadap kesehatan mental cenderung positif sebesar 88.75%. Dataset terdiri dari 400 data, di mana 301 data memiliki sentimen positif dan 99 data sisanya bersentimen negatif. Penggunaan ekstraksi fitur convectorizer dan algoritma Canary Snackboard dalam analisis sentimen berjalan dengan baik. Hasil pengujian dan evaluasi menunjukkan nilai tertinggi yang diperoleh adalah akurasi 93%, presisi 94%, dan recall 99% dengan menggunakan nilai K9. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.